Dan tidak ada manusia yang suci, yang kudus, tidak ada. Hanya satu pribadi yang sempurna, suci dan kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, setiap manusia ini pernah jatuh dan pernah melakukan dosa, siapapun dia, dari kecil sampai remaja, besar dan dewasa. Ya, dia akan jatuh, siapapun dia ya. Sepenting apapun jabatannya, sehormat apapun dia di tengah-tengah dunia ini, pasti dia pernah mengalami kejatuhan. Ya, dan Tuhan itu tidak mau bahwa kita itu jatuh berkali-kali. Ya, diumpamakan kita itu seperti unta yang jatuh berkali-kali di lubang yang sama. Itu sangat bodoh sekali ya. Sangat bodoh. Orang tidak memakai hikmat Tuhan akan jatuh berkali-kali di lubang yang sama, itu sangat bodoh. Kita cukuplah jatuh 1-2 kali di lubang itu. Jangan sampai kita jatuh berulang kali di lubang yang sama yang iblis telah sediakan bagi kita. Iblis itu menyiapkan lubang-lubang ya. Lubang-lubang, apakah itu lubang kesombongan, lubang mamon, uang, lubang persinahan, lubang perselingkuhan, ya, lubang iri hati, dengki, semuanya ada tersedia di depan mata kita, masing-masing dalam diri kita. Dan setan itu mengawasi kita. Di lubang mana kita akan terjerumus, di lubang mana yang kita akan masuk. Dia senantiasa mengawasi lubang-lubang yang telah dia siapkan untuk kita. Itulah jerat-jerat iblis yang iblis siapkan bagi kita, anak-anak Tuhan, umat manusia. Dia senantiasa mengawasi siang malam, ya. Makanya dia dikatakan bahwa dia seperti singa yang mengaung-ngaung di waktu siang, waktu malam. Dia berjaga-jaga ya, siap untuk menerkam. Itu artinya dia membuat lubang-lubang untuk kita. Kita itu masuk di lubang yang mana? Ya, dia siap melihat. Oh, lubang ini dia telah siapkan. Jadi kita itu jalan di kehidupan itu kayak siksa. Ya, saya melihat di penglihatan alam roh ini, terkhusus saya, setan itu menyiapkan 10 lubang di depan mata saya. Saya lihat ya, di 10 lubang, dan saya itu harus berjalan siksa. Ada yang loncat siksa supaya saya tidak jatuh di salah satu lubang jebakan setan yang telah ia siapkan untuk saya, bagi saya pribadi itu ya. Saya telah melihat di alam roh ya, saya masuk di penglihatan alam roh saya, dan setan itu kiri kanan dia mengawasi kita, dan dia mengontrol, melihat kelemahan-kelemahan kita, apa yang menjadi kelemahan di dalam pribadi kita masing-masing ya, anak-anak Tuhan, terkhusus umat manusia di dunia ini. Dan dia mengikir di mana kelemahan kita, dia siapkan lubang itu yang paling utama di depan mata kita ya. Apa kita langsung tercebur di lubang itu, atau kita akan jalan loncat, kita akan siksa, atau kita akan berjalan pelan-pelan, atau kita langsung loncat ya. Itu harus ada bantuan dengan firman Tuhan, firman Allah yang Maha Kudus, dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melihat segala sesuatu itu dengan hikmat Tuhan, dengan bijaksana kita menjalani hidup ini ya. Apalagi di waktu-waktu akhir ini ya, roh anggur hawa nafsu itu telah tercurah di dunia ini. Kita harus hati-hati langkah kaki kita ini, jangan sampai kita jatuh di lubang yang sudah kita tahu, atau yang pernah kita jatuh di lubang itu. Jangan sampai kita harus menghindari lubang-lubang tersebut, jebakan-jebakan iblis, dengan cara yaitu kita jangan membuka celah sedikit pun ya. Kita jangan pernah membuka celah atau kita mengunci semua pintu masuknya iblis itu. Celah-celah itu kita tahu ya, di mana kelemahan kita, di mana titik terlemah kita, di situ kita kunci. Kita jangan membiarkan setan itu menguasai kita, mengintimidasi pikiran kita, dan mengerongrong hati kita sehingga kita terintimidasi, atau kita mengikuti keinginan setan itu ya, melakukan dosa-dosa yang adalah jahat di hadapan Tuhan. Itu pemberontakan di hadapan Tuhan. Jangan Bapak Ibuku, saudara